Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga pada hari ini saya dan teman-teman saya bisa membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern Kontemporer. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita sepanjang masa. Al-Quran turun setelah kitab-kitab terdahulu yang membawa kaidah dan aturan-aturan Allah. Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat karena lahir dan turun sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama Al-Quran. Yang pertama, hudal nas, yang artinya petunjuk secara global untuk umat manusia. Yang kedua, wabayyinatin minal huda, yang artinya penjelas dari ayat-ayat yang global tersebut. Yang ketiga, ada wal furqan, yang artinya pembeda, yang mana pembeda dari yang benar dan salah, yang lurus dan yang belok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi Al-Quran ialah sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran dijadikan sebagai standar operasional prosedural, yang mana dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Memahami dan mengamalkan Al-Quran adalah salah satu dari membumikan Al-Quran. Setelah Al-Quran turun, banyak sekali persoalan yang muncul. Salah satunya ialah penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang dalam hal ini fokus terhadap pemaknaan, keadilan, dan kesetaraan gender, yang mana sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان
itu adalah pelindung bagi seorang istri atau seorang perempuan, karena Allah telah meninggikan sebagian derajat dari suami atas sebagian dari istri, karena suami telah menafkahkan dari hartanya. Maka perempuan-perempuan atau seorang istri yang soleh itu adalah yang pandai atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri ketika sang suami itu tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Maka perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, maka hendaklah kamu nasihatinya atau tinggalkan dari tempat tidur atau pisah ranjang. Maka jika perlu, pulang mereka. Namun ketika perempuan atau istri dari itu menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, karena Allah lagi maha tinggi, lagi maha besar. Dalam surat An-Nisa ayat 34 memiliki sebuah penafsiran yang kami akan sampaikan tentang mufassirnya Asy-Sya'rawi, dan yang kedua penafsirannya Abdullah Said, yang ketiga penafsirannya At-Tabari. Penafsiran pertama, Asy-Sya'rawi mengemukakan kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu tanggung jawab suami terhadap istri. Namun tidak semua diinterpretasikan secara umum oleh para mufassir. Para mufassir hanya menyatakan bahwa ayat tersebut termasuk ranah berumah tangga, baik istri maupun suami. Juga ayat tersebut dapat dilandaskan sebuah pertimbangan atau rujukan dalam persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri. Pada mufassir kedua, Abdullah Said mengemukakan lafaz ar-rijal dan an-nisa tidak semata biologis saja, namun juga laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Quran tersebut memiliki sebuah ideal moral terkait adanya hubungan kesetaraan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki sebuah potensi. Salah satunya potensi dalam kepemimpinan. Konteks pada zaman sekarang. Dalam surat An-Nisa, Abdullah Said memiliki 3 nilai. Nilai pertama fundamental, yang kedua implementasional, dan yang ketiga instruksional. 3. Pendapat At-Tabari mengemukakan pada lafaz al-qawamu berasal dari kata al-qiyam, yaitu pengaturan kehidupan. Sedangkan lafaz al-fadlu bermakna kelebihan akal. Maksud dari kata Allah melebih-lebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian perempuan. Dalam hal tersebut adalah kelebihan potensi reflektif. Potensi tersebut dalam bidang keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Sedangkan kehidupan wanita hanya bersifat emosional dan sensitif, yang berlandaskan dengan kelembutan dan kehalusan. Maksud dari kata mereka laki-laki menginfakkan sebagian harta mereka. Maksud dalam hal tersebut dalam At-Tabari mengemukakan tentang nafkah atau mahar terhadap wanita maupun istri. Sehingga dapat disimpulkan dari 3 penafsiran tersebut. Yang pertama, kata al-qawwamuna 'alan nisa, yakni kewajiban suami terhadap istrinya memiliki sebuah tanggung jawab pada rumah tangga. Dan yang kedua, terkait adanya ideal moral terhadap kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan. Namun yang ketiga, pendapat ketiga, yaitu terkait adanya laki-laki lebih utama daripada perempuan ketika mengatur kehidupan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Dapat disimpulkan dari kajian kali ini, Quran surat An-Nisa ayat 34 itu berbicara perihal kesetaraan gender terhadap kepemimpinan. Jadi, perempuan itu tidak diperlakukan secara diskriminasi. Contoh dalam soal politik,
harta kekayaan, ekonomi, maupun pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir pembicaraan ini, kami ada pantun. jalan-jalan ke kota Medan. Jangan lupa mampir ke Suku Harahan. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum